siang, Pak. Bisa Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar baik Bu hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan supervisi. Sebelumnya akan dilakukan pra-supervisi. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh, Pak? Boleh. Baik Bu, silahkan. Oke, Bapak. Dalam pelaksanaan coaching ini, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Bu, saya akan mengembangkan kompetensi inti maksudnya ya, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu Bu. Oke. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu mengamati kemampuan saya sebagai coach untuk bisa mengembangkan kompetensi inti mendengarkan aktif pada koci atau proses mengirim balik kepada koci seperti mengulangi pemikiran koci atau mengerti terhadap perasaan koci. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya perlu mengembangkan kompetensi tersebut atau mendengarkan aktif agar saya mampu mendengar dan menyimak semua cerita dari koci secara utuh, Bu. Lalu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Harapannya adalah saya sebagai coach mampu mengembangkan salah satu kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dalam rangka membuka serta menggali pemikiran dari koci sehingga koci dapat menemukan solusinya sendiri. Selain itu, mengerti terhadap perasaan koci agar merasa senang dan termotivasi dalam melakukan perbaikan dari permasalahannya sendiri. Mungkin ada lagi Bu yang perlu ditanyakan? Sepertinya sudah, Pak. Ya, mungkin untuk selanjutnya saya akan mempersiapkan diri untuk melakukan proses coaching. Harapan saya Ibu bisa mengamati dari awal sampai akhir untuk kegiatan proses coachingnya Bu. Terima kasih sekali Bu. Siap. Baik, Bapak. Mari kita lakukan bersama-sama. Selamat siang, Pak. Bisakah saya meminta waktunya setelah jam pelajaran terakhir sebelum pulang? Saya ingin mengobrol dengan Bapak sebentar. Apa boleh, Pak? Selamat siang Bu. Wah, dengan senang hati. Kira-kira jam berapa nanti kita bertemu? Kalau saya pukul 1 siang sudah selesai jam pelajaran. Kalau Bapak bagaimana jadwal hari ini? Nah, kebetulan hari ini Bapak juga jadwal mengajarnya sampai jam 12. Nah, kebetulan Pak, bagaimana kalau setelah pukul 1 kita bertemu agar pulangnya tidak terlalu sore juga, Pak? Boleh. Di ruang mana nanti kita mengobrolnya?
Bagaimana kalau di ruang perpustakaan, Pak? Kebetulan di situ juga ada siswa dan pegawai perpustakaan dan tidak gaduh supaya suasananya menjadi lebih tenang. Baik, Bu. Sampai ketemu nanti, ya. Ya, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang kita sudah di perpustakaan, Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan kepada Bapak? Sepertinya sangat penting sekali. Iya, Pak. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak yang sudah mau meluangkan waktu dan mau mendengarkan cerita atau curhatan saya. Dan sebelumnya saya juga minta maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak yang lainnya. Begini ya, Pak. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman di sekolah, Pak. Setelah beberapa kali kegiatan sekolah, saya tidak dilibatkan. Kemudian, ketika saya mengeluarkan pendapat di dalam rapat, juga kayaknya kurang banyak ditanggapi. Padahal, Pak, saya sangat ingin terlibat dalam kegiatan sekolah. Kemudian, akhir-akhir ini saya datang ke sekolah. Seakan-akan teman guru yang lainnya tampak acuh terhadap saya. Jarang ada yang ngajak ngobrol. Juga di saat waktu-waktu luang, saya selalu bertanya-tanya dalam hati, apakah ada yang salah dengan saya? Saya sangat ingin tahu dan ingin menanyakan kesalahan saya ini. Ini Pak yang ingin saya ceritakan kepada Bapak pada pertemuan kali ini. Oh, begitu ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu untuk Ibu? Dan apa yang Ibu harapkan di akhir diskusi ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Pak. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki sikap saya, Pak, agar saya merasa nyaman kembali di sekolah. Dan saya juga ingin sekali terlibat kembali dalam kegiatan di sekolah. Dan saya juga tidak diacuhkan lagi oleh teman-teman saya, supaya bisa berbaur dan ngobrol tanpa ada perasaan yang lain-lainnya, Pak. Baiklah, baiklah. Sebelumnya, bisakah Ibu ceritakan hal apa yang membuat merasa tidak nyaman di sekolah? Nah, sebenarnya saya juga bingung, Pak. Saya merasa belakangan ini pendapat saya tidak ada yang menanggapi dan seakan kurang didengarkan oleh rekan dalam rapat, terutama dalam kegiatan yang sering saya tidak dilibatkan, bahkan saya tidak dimasukkan ke dalam kepanitiaan. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak ada yang mendengarkan pendapat Ibu dalam rapat? Begini, Pak. Mungkin pendapat saya tidak sesuai dengan bahan di rapat, atau mungkin saya terlalu banyak keinginan dalam rapat, serta pemaparan yang tidak dipahami oleh peserta rapat. Selain itu, saya juga datang terlambat untuk mengikuti rapat, dan dalam rapat pun saya sering keluar masuk ruangan, dikarenakan ada murid yang berkepentingan dengan saya, atau saya sering menjawab telepon dan keluar ruangan. Coba bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat Ibu merasa diacuhkan oleh guru lain? Baik, Pak. Saya merasa saya sering datang terlambat ke sekolah. Kemudian, ketika mengajar, saya sering berlebih waktu dalam mengajar,
sehingga menyita waktu pelajaran guru lainnya. Oh, begitu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami sekarang. Selain guru acuh terhadap Ibu, apalagi yang membuat Ibu tidak nyaman? Iya Pak, saya juga merasa tidak nyaman setelah saya berkata-kata seenak hati saya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain dan perasaannya. Ya, boleh Bapak tahu ungkapan seperti apa yang Ibu katakan kepada teman guru yang lain itu? Ini Pak, saya pernah berkata seperti ini. Kenapa ibu terlambat masuk kelas? Makanya saya isi aja daripada anak-anak ribut di kelas. Perkataan itu saya ungkapkan kepada rekan ketika jam pelajaran guru tersebut saya pakai dan guru tersebut mau masuk kelas, Pak. Oh, begitu. Ya. Apa yang membani pikiran Ibu setelah Ibu berkata demikian? Setelah saya pikir, saya jadi merasa menyalahkan orang lain dan saya merasa benar sendiri gitu, merasa paling benar. Seperti itu rupanya. Ya. Iya, Pak. Saya merasa tidak nyaman. Nah, selama ini langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu Ibu tentang hal itu? Saya pernah mencoba bertanya kepada teman saya di ruang guru yang duduk berdampingan dengan saya, yang kebetulan dalam kegiatan sebelumnya juga pernah bersama-sama. Apa yang Ibu tanyakan kepada teman guru tersebut? Saya bertanya kepada teman saya yang dekat dengan saya tentang apa yang menyebabkan pendapat saya yang disampaikan dalam rapat tidak ada yang menanggapinya. Lalu, apa kata teman Ibu tersebut? Teman saya bilang bahwa pendapat saya kurang sesuai dengan yang dibicarakan dalam rapat. Dan saya juga menyampaikan pendapat dalam rapat seakan memaksakan kehendak saya sendiri dan orang lain harus setuju. Kalau dari diri Ibu sendiri, kiranya apa yang ingin Ibu lakukan? Begini Pak, seandainya ada rapat lagi dalam kegiatan yang lain, saya akan mengeluarkan pendapat yang logis dan dapat dipahami oleh orang lain. Dan saya juga berusaha untuk mencoba tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Saya juga harus menerima semua keputusan hasil rapat tersebut. Ya. Terus, apalagi yang akan Ibu lakukan pada saat rapat diadakan? Iya Pak, saya harus disiplin dalam mengikuti rapat. Kedua, saya harus fokus pada bahan yang dibahas dalam rapat. Ketiga, saya akan menunda kegiatan atau kepentingan yang lainnya agar saya tetap berada pada ruang rapat dari awal sampai akhir. Sehingga saya tidak harus keluar masuk ruang rapat dan mungkin hal ini juga yang membuat para guru kurang senang dengan sikap saya. Terus, kenapa hal tersebut tidak Ibu lakukan? Iya ya Pak, mungkin saya terlalu ego. Saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Nah, sekarang apakah Ibu pernah sebelumnya mengikuti rapat dengan baik? Iya Pak,
Saya juga dalam kegiatan sekolah sehat pada waktu itu diikut sertakan, serta saya juga yang ditunjuk sebagai ketuanya. Dan pada waktu itu kegiatannya berjalan lancar dan sukses. Nah, itu bagus. Bagus sekali malahan ya. Mungkin ibu bisa mengambil hal terbaik dari kegiatan itu. Terus, apa yang ingin ibu lakukan agar guru yang lain tidak bersikap acuh terhadap ibu? Ya Pak, saya ingin meminta maaf kepada guru yang selalu tersita waktunya waktu mengajarnya oleh saya, dan sekaligus saya akan minta maaf atas perkataan saya yang tidak berkenan kepada guru yang lain. Nah, kenapa tidak ibu lakukan? Saya masih agak khawatir guru yang saya temui salah paham terhadap saya, Pak. Benar, Bu. Benar sekali. Tapi seharusnya ibu mencoba untuk menemui guru-guru tersebut ya, Bu. Lalu setelah ibu bertemu guru tersebut, apa yang ingin ibu sampaikan? Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak sengaja menyita waktu pelajaran yang lain. Hal itu merupakan kesalahan saya yang tidak disiplin terhadap waktu. Selain itu, saya ingin mengonfirmasi alasan saya berkata yang kurang berkenan pada guru yang lain. Hanya semata-mata untuk menutupi kesalahan saya sendiri. Dan saya juga akan meminta maaf dengan sikap dan perkataan saya yang selalu menyalahkan orang lain, karena mungkin saya egois. Bagus, ayo lakukan itu. Nah, selain itu, apa kekuatan yang ibu miliki sehingga ibu merasa yakin bahwa pendapat ibu itu adalah baik? Sebenarnya saya suka melakukan literasi dari beberapa sumber yang berhubungan dengan peningkatan mutu sekolah dan meningkatkan gairah belajar di kelas, Pak. Setiap sore, saya membuat catatan-catatan kecil untuk menuliskan ide dan gagasan baru saya untuk di sekolah ini. Selain itu, saya juga selalu menonton video dari YouTube tentang gambaran sekolah yang sudah memiliki budaya positif dan lingkungan yang kondusif. Dan tentunya hal ini mendorong saya menerapkan gagasan dan ide ini di sekolah. Apakah hal ini sangat mempengaruhi ibu? Saya rasa berpengaruh karena saya menginginkan sekolah ini menerapkan budaya positif dan lingkungan yang kondusif. Nah, coba ibu pikirkan kembali tentang hal tersebut. Apakah ibu sudah berkomunikasi dengan baik kepada kepala sekolah? Wah, mungkin juga ya, Pak. Saya belum mengkomunikasikan ini secara baik dengan kepala sekolah menghadapnya. Saya belum melakukannya, Pak. Begitu ya. Nah, menurut ibu, apa yang bisa ibu lakukan? Menurut saya, untuk hal ini dapat terwujud, saya mungkin harus membuat agenda atau tahapan dalam melakukan komunikasi dengan kepala sekolah agar dapat dipahami dengan sebaik-baiknya, bukan atas kehendak sendiri atau memaksakan kehendak orang lain. Akan tetapi, untuk menjadi bahan pertimbangan kepala sekolah agar ide dan gagasan ini dapat disosialisasikan kepada warga sekolah ini, sehingga dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Bagus.
Nah, sekarang Ibu pikirkan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan ke depan agar Ibu lebih nyaman di sekolah ini? Ada, Pak, tapi saya agak merasa takut untuk menyampaikannya. Coba Ibu ceritakan dulu ke Bapak rencana itu. Jadi apa rencana Ibu agar tujuan Ibu tercapai? Baik, Pak. Begini rencana saya. Yang pertama, setiap rapat yang diadakan oleh sekolah. Kedua, saya tidak akan mengeluarkan pendapat yang memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, saya akan mengonfirmasi dan mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah apabila saya memiliki ide atau gagasan. Yang keempat, saya akan mengkonfirmasi atas tindakan saya yang tidak berkenan kepada guru yang jadwal pelajarannya tersita waktunya oleh saya. Yang kelima, saya akan lebih bijak dalam berkata-kata dan bersikap kepada teman-teman sejawat. Yang terakhir, saya harus menerima semua keputusan hasil rapat dan tidak memaksakan kehendak lagi. Bagus. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Baik, Pak. Mulai besok, saya pagi-pagi akan menemui guru-guru tersebut di sekolah, Pak. Selanjutnya, di waktu yang lainnya, saya akan menemui kepala sekolah untuk berdiskusi tentang ide dan gagasan saya. Siapa yang akan Ibu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman saya, namanya Ibu Leni, untuk mengingatkan saya dan membantu saya. Nah, itu baik sekali Ibu lakukan. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, curhatan saya, dan luapan perasaan saya. Sama-sama, Bu. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Bapak sudah memberikan arahan yang sangat penting untuk saya. Dan saya permisi dikarenakan juga waktu sudah menjelang sore. Sekaligus saya juga mohon pamit akan langsung pulang. Saya mohon doanya dari Bapak agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Mari Pak. Amin. Mari Bu, sama-sama. Baik Bapak, alhamdulillah tadi saya sudah melihat bagaimana Bapak melakukan performa coaching dengan coaching yang apa yang Bapak lakukan tadi secara seksama. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Pak? Silakan, Bu. Oke. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dan kompetensi tadi, Pak? Alhamdulillah, Bu. Kalau menurut saya dapat melaksanakan kompetensi mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching tersebut. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya sebagai coach bisa mendengarkan aktif seluruh permasalahan yang dialami coach, sehingga saya mengerti perasaan coach. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada kegiatan tadi, Pak? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Ya, begini Bapak, saya mengamati tadi pada saat Bapak mendengarkan aktif keluhan dari Koci,
tanpa memberikan teguran atau arahan, tetapi Bapak melakukan pemahaman yang mendalam dari permasalahan Koci. Nah, itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana menurut pendapat Bapak mendengar hal ini? Oh, saya sangat berterima kasih, Bu, atas pengamatan dan penilaian Ibu terhadap saya. Namun demikian, mohon maaf, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Bapak mengatakan, nah sekarang Ibu pikirkan dengan sebaik-baiknya kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan ke depan agar Ibu lebih nyaman di sekolah ini. Nah itu saya mengamati Bapak melakukan pertanyaannya berbobot, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar itu sudah termasuk kompetensi inti dari proses coaching. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak? Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Nanti saya akan kembangkan lagi kalau memang seperti itu penilaiannya. Dan saya akan kembangkan pada kegiatan coaching berikutnya, Bu. Lalu setelah ini, apa rencana tindakan selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Begini, Bu. Saya akan mencoba mengembangkan kompetensi lainnya, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari diskusi kita ini, Pak, apa yang sudah terbayang dan akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya tentunya akan lebih banyak mempelajari lagi sebagai coach, Bu. Sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching ini? Saya dapat berlatih menjadi coach. Pentingnya mendengarkan aktif dalam mendengarkan masalah yang dihadapi coach, dapat memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach dapat mengidentifikasikan masalah dan potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga membuat masalahnya bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian coach merasa senang dan termotivasi dalam melakukan perbaikan dari permasalahannya. Baik Bapak, terima kasih dan semoga bertemu lagi pada kegiatan berikutnya, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali, Bu.